Perkenalkan, saya Yorsin Zulia, Kepala TK Paramarta yang berada di Pangkal Pinang. Saya adalah warga asli Pangkal Pinang yang kembali ke Pangkal Pinang untuk mendedikasikan diri saya di bidang pendidikan. Di awal masa kepemimpinan saya di TK Paramarta ini, saya mendapatkan tantangan bagaimana ya caranya untuk memanage sumber daya manusia yang ada di TK Paramarta agar dapat bekerja secara efisien. Tantangan-tantangan yang saya rasakan di awal kepemimpinan saya sebagai kepala lembaga di TK Paramarta yakni yang pertama komunikasi dengan guru. Jadi guru-guru pada masa itu ya masih takut menginformasikan apa yang menjadi keinginan mereka, minat mereka, kemudian apa yang menjadi problema mereka ketika memfasilitasi anak-anak. Tantangan yang kedua yakni saya merasa bahwa saya kok capek, kerjanya sendiri, semua saya lakukan sendiri. Bagaimana caranya agar pekerjaan ini dapat dilaksanakan lebih efisien ya, lebih cepat, lebih baik dan nggak capek lah istilahnya seperti itu. Tantangan yang ketiga yang sangat saya rasakan adalah memperoleh sumber belajar. Nah, pada masa itu saya mencari secara personal ya, bagaimana harus menerapkan ini ke kelas-kelasnya guru-guru saya, kemudian bagaimana saya juga harus mengembangkan diri dalam bentuk profesionalitas sebagai kepala lembaga itu sangat terbatas. Tapi di video kali ini lagi-lagi saya akan berbagi tentang sumber belajar yang sudah luar biasa yang menjadi patokan ataupun referensi untuk kami, untuk saya sebagai kepala lembaga memimpin satuan ini dengan lebih baik. Seiring berjalannya waktu, saya belajar bagaimana kepemimpinan kolaboratif ini sebetulnya adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Dan TK Paramarta ini merupakan laboratorium bagi saya dan tim saya, di sini adalah pendidik dan tenaga pendidikan, untuk menciptakan pembelajaran yang bersemangat, penuh karya, dengan cita rasa anak usia dini melalui bermain bermakna. Nah, pada kesempatan kali ini, di video praktik baik kali ini, saya akan membagikan 7 cara untuk menerapkan kepemimpinan kolaboratif di satuan PAUD. Cara yang pertama, komunikasikan visi dan tujuan sekolah kepada pendidik dan tenaga kependidikan di satuan kita. Keberhasilan kita untuk memfasilitasi anak-anak usia dini memang dimulai dengan visi yang kuat dan pengembangan sekolah PAUD yang mantap. Nah, kita perlu mengkomunikasikan visi dan tujuan sekolah ini kepada seluruh staf dan anggota tim, seperti pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan mitra sekolah kita. Nah, di Paramarta sendiri, kita memastikan bahwa setiap anggota memahami arah yang kita inginkan dan bagaimana kontribusi kita untuk mencapainya. Cara yang kedua, fasilitasi pertemuan yang kolaboratif untuk semua elemen sekolah, baik itu pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, maupun mitra sekolah. Cara ketiga, lakukan komunikasi terbuka. Ini aksi yang ketiga ini yang luar biasa, yang saya sendiri itu banyak banget dapat manfaatnya. Jadi saya pikir ini udah pas nih langkah yang saya laksanakan. Ternyata di mata guru dan orang tua masih perlu dikembangkan. Cara yang keempat, pembagian peran yang jelas. Artinya, pendidik, tenaga kependidikan, kemudian orang tua dan mitra sekolah mengetahui perannya masing-masing agar tujuan sekolah kita dapat capai secara bersama-sama. Cara yang kelima, beri ruang untuk kreativitas. Jadi, tidak hanya murid yang kita minta untuk bereksplorasi, tetapi guru kita, tenaga kependidikan, orang tua, dan mitra sekolah juga kita beri kesempatan untuk berkreativitas. Untuk guru-guru, kami berikan ruang
untuk berkreativitas. Mereka bisa mencoba ide-ide baru dan berinovasi dengan modul pembelajaran yang mereka kembangkan sendiri. Cara yang keenam, lakukan evaluasi dan umpan balik secara berkala. Tidak hanya guru-guru kita yang kita evaluasi, yang kita berikan umpan balik, tetapi kita sebagai kepala sekolah juga harus melakukan refleksi, mendapatkan umpan balik, baik dari guru maupun dari pihak orang tua. Nah, ketika kita berefleksi, kita akan tahu nih, di bagian mana yang harus kita kembangkan, pada capaian apa yang kita masih kurang. Sehingga sebagai kepala sekolah kita tidak stuck, tidak berhenti di situ untuk menjadikan sekolah kita semakin baik dari waktu ke waktu. Umpan balik yang kita berikan kepada tim kita hendaknya bersifat konstruktif, membangun untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, tidak hanya umpan balik kepada guru ya tadi, tetapi kita juga meminta umpan balik sebagai kepala sekolah. Cara terakhir yang ketujuh adalah pengembangan profesional. Jangan lupa kita kepala sekolah, guru-guru kita perlu untuk mendapatkan upgrade wawasan melalui pelatihan-pelatihan baik yang ada di sekolah kita maupun di luar sekolah. Di Paramarta sendiri, kami secara reguler melaksanakan in-house training untuk guru-guru kami, kemudian juga kegiatan belajar bersama mitra sekolah dan orang tua. Itulah tadi 7 cara kepemimpinan kolaboratif yang sudah saya terapkan di Paramarta. Semoga menginspirasi dan memotivasi. Ingat, kepemimpinan kolaborasi bukan hanya sekedar tren yang diselenggarakan hanya pada masa-masa tertentu, tetapi harus berkelanjutan. Ketika kita melaksanakan kepemimpinan yang kolaboratif, kita akan semakin paham terhadap apa kebutuhan dari sekolah kita, terhadap karakteristik sekolah kita. Semangat selalu, semua kepala sekolah PAUD di seluruh Indonesia, kita bisa karena biasa. Halo, saya Miss Sri dari PAUD Paramarta. Alhamdulillah selama 2 tahun saya berada di PAUD Paramarta, saya merasakan di sini lingkungannya sangat kolaboratif, yang dimana kami selaku guru selalu dilibatkan dalam kegiatan apapun. Saya secara pribadi tahu peran dan tugas saya sebagai guru. Ketika kami diberikan tugas, kepala sekolah kami, Miss Yorsi, pasti terlebih dahulu mempelajari tugasnya. Sehingga ketika dia memberikan tugas, kami bisa bertanya. Apalagi sekarang pemerintah sudah memberikan akses kepada kami berupa PMM, Sulinjar, PBD, yang dimana kami selalu bertanya kepada Miss Yorsi terlebih dahulu. Dan Alhamdulillah Miss Yorsi mengetahui pengetahuan tersebut sehingga kami dapat bertanya dan berkolaborasi dengan baik antara Miss Yorsi dan pendidik. Sehingga apa yang kami dapatkan di pengetahuan tersebut dapat kami aplikasikan di kelas. Hai, perkenalkan saya Miss Ayu. Saya operator di TK Paramarta. Alhamdulillah sudah 5 tahun ini saya dipercayakan oleh Miss Yorsi untuk menjalankan dan mengelola data-data sekolah. Dan jika saya mendapat kesulitan, Miss Yorsi menjadi pelabuhan pertama saya untuk mencari solusi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dan Miss Yorsi menjadi supervisi dan teman yang hebat untuk mengelola semua data. Terima kasih. Saya Miss Vivi dari Sarjana Pendidikan Non-PAUD mengajar di TK Paramarta. Meskipun saya Sarjana Pendidikan Non-PAUD, saya tetap merasa percaya diri dalam memfasilitasi murid-murid saya di kelas karena adanya wadah komunitas belajar yang diselenggarakan secara rutin di TK Paramarta. Komunitas belajar ini sangat membantu saya untuk mendapatkan masukan-masukan ketika saya mendapatkan tantangan dengan murid di kelas. Kawan-kawan, ini kita ciptakan untuk apa? Untuk peserta didik kita di lembaga masing-masing. Karena anak-anak kita berhak mendapatkan pendidikan terbaik di lembaga kita.